Kaji dah mulai mi. Kaji dah mulai ada. Kita awali sejarah, kita awali dakwah kita pada malam yang berbahagia ini. Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang sangat lengkap dalam kehidupannya, karena beliau mampu merubah budaya-budaya yang tidak Islam menjadi pribadi-pribadi orang yang sangat terbaik dalam kehidupannya. Namun orang syiklun, Nabi Muhammad berjalan tidak mewah seperti kita lihat orang-orang pemerintah sekarang ini. Nabi Muhammad hidup dulunya dalam memperjuangkan Islam. Beliau tidak pernah naik mobil Innova, beliau tidak pernah duduk dalam ruang ber-AC. Beliau sangat sederhana, bahkan pernah tidur di atas tempat yang beralaskan pelepah kurma. Nabi Muhammad memperjuangkan akidah Islam sangat pahit, bahkan ada satu waktu yang akan kita ceritakan nantinya, berurai air mata, bahkan mengalir darah di tubuh beliau. Malam ini akan kita sampaikan secara pelan-pelan namun menjadi manfaat bagi kita. Orang Syiklun Ban Bandung, uronyo nama Muhammad itu sudah jarang terdengar di kuping kita. Bahkan ada oknum-oknum yang ingin menjauhkan Nabi Muhammad dari anak-anak kita. Saat ada orang ingin bercerita terhadap kelebihan Muhammad, mereka berdiri ikut pegah-pegah tentang Muhammad. Jino zamun karab modern, dino zamun katruk 2020. Muhammad adalah orang yang hidup tempo dulu, tidak perlu kita sampaikan hari ini. Media-media jarang mempublikasi bagaimana rekam jejak dan histori Nabi Muhammad. Apa yang terjadi terpampang di depan mata kita. Hanya tak pegah sejarah bacut mi, tak pegah kenyataan dan fakta. Karena jarang diungkapkan terhadap sirah nabawiyah, uronyo ane getanyo di luk semawe kamulai berperilaku amoral. Tadi siang saya dikirimkan video oleh Satpol PP. Apa yang terjadi? Ada sebuah rumah di wilayah Banda Sakti ini yang dijadikan sebagai tempat prostitusi. Itewa rumah bu, yang tamang kenan so, orang yang kana perumah, orang yang kana lako. Mereka melakukan perzinahan di tempat tersebut, diambil uang jatahnya, yaitu sejumlah lertuk 50 si malam. Sepo tempat di Aceh, Kota Luk Semawe. Beberapa malam yang lalu di wilayah Kandak, rame wali santri menyampaikan kepada kami, hai Tengku, Abi, nah kejadian di kandang Puatra, kamulai anak muda itak urium. Apakah diambil keretanya? Tidak. Apakah hicau barang mewah? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Melakukan begal-begalan, icok uring itak dengan parang, tapi secara iseng-iseng hana tujuan. Siapa yang melakukannya? Anak-anak kita yang UBB yang demi ikut MTQ malam. Bukankah di Hagus Selatan juga pernah kita dapatkan? Bukankah di Darussalam? Bukankah di tempat ini? Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu, kalau kita bergentayangan malam, kita pulang malam, itu membuat hati kita riskan. Kenapa? Karena sangat banyak geng-geng motor yang bergentayangan di depan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Pakai nyol jet bu Pak Umi. Pakai karena Nabi Muhammad tidak lagi diceritakan sebagai tokoh idola dalam kehidupan. Tamalake anak-anak mit yang ada Hagus Selatannya belagannya mit. Awaknya adalah orang yang pegang agama di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Item ikut na piala-piala ubud anamit ududo munya tekedi na padum puluh drote bagusi nyotuah blo piala mandum, karena sangat langka kita dapatkan hari ini anak-anak SD yang seperti tadi anak Pak Mulyadi yang bisa baca Quran. Apa saya sampaikan? Itu suara-suara berpotensi tingkat provinsi, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bisa melaju ke babak nasional. Punya siapa? Aset Hagus Selatan. Baik tak dengar dalam list catatan. Nah, anak mit yang terjebak dalam ugal-ugalan dalam geng motor, siapa? Berdomisili dari Hagus Selatan. Pio menyo di Hagus Selatannya coba-coba pegah preman, lebih preman pagi silom. Nyo hai. Bu, urang mulut cerita cut urang mulut. Ilun la servis motor,
hana mohoja lun nak kalan kiban kondisi terus kena duinan na urang fikir apa bangai duinan wate tengah duduk kakaruri na merupah-rupah rina lu fikir leng merupahmu rupaji karena tabah bunyi dalam ping komatin merupah sampai megui-guyu bahkan nayangkeun ke panitia yang kon gebedah pagi cik depan ke ieu nyo menyahanan duduk tumbuk tabah tengah urang mandu reman pagi cik reman pakon karena pahirmo yang anak pahirmo sabanji maka malamnya kami nawahino nebaca sejarah-sejarah kanu kiban perjalanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau kita bayangkan leng sendiri untuk menarasikan, untuk menceritakan terhadap kehidupan Nabi Muhammad mungkin hanya padum jem sagai. Sedangkan kehidupan beliau 23 tahun itu bukanlah waktu yang sangat singkat. Man pertanyaan malamnya, puatra konsep Nabi berhasil dalam memperjuangkan akidah Islam. Beliau memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karim. Mana tu boleh kami? Akhlakul karim, kan akhlak yang meramah. Nabi berakhlak tidak hanya dengan kawannya, dengan perumoh juga akhlak. Netem dengar lom pegah. Betul. Netem dengar lom pegah. Adegah kita urinaunya pasti remoh hana pahau. Hai mi Nabi Muhammad gehoi ke perumoh ge hana gehoi ma tigam. Itanya di Aceh lebih-lebih dah Hagu Selatan menyanek pun Ismail yang pasti gehoi mai mae. Hai mai mae ho ke. Yang menyanek pun Nur Atiyah. Lagenan makna lagenan kakak lun. Anak pun Nur Atiyah gehoi mai tiyah. Nalom anak pun agam, anak pun darah mati nong. Mati agam. Nabi Muhammad tidak memanggil demikian. Apa yang beliau panggil kepada istrinya? Ya Humay, ya Humairah. Pemakna mi ya Humairah. Wahai putih kemerah-merah. Mandeng kulung hitam ku. Monya hitam nuwa hino ni yuhoi ya aswad. Bah. Jet. Nah pernah masa bawah tempat long pebeut mi kan? Lumayang-mayang. Hai tengku gepegah Nabi gehoi ke perumoh ke ya Humairah. Ilung agak hitam bacut menyemakna ya Humairah putih kemerah-merahan. Mailung puatra lo yuhoi bak perumoh lo bak lakolon. O gekeli tengku ya aswad mi yuhoi. Gebedah gua rumah bang nak mesra tanya lagi Nabi. Bekle nuhoi masigah puci dek ya aswad. Ilakong malim bacut nagebut watai gehoi dek ya aswat long sabe ge kem rumah gede tagun bu ila ipromo ge tagun bu cukup mangat tip uro tip saat betul watai gehoi sabe ge kem ya aswat ge kem li wa penasaran sabah masa ge bedah perumoh ge tanya matengku tengku idrona mesra dengan perumoh mesra potra gehoi rumah oh long hoi matinya oh kan menyambung mesra dengan perumoh heuilah lagi Nabi ya Humairah ilung kan ya Humairah ge heuy ya aswad teruk tengku tebi hidung ge nan tepa makna ya aswad tengku pakan tanya lagi nak senang lung karena ge heuy tip uro le lakong ge tepu le tengku nyo menyaku pegah makna terjadi perang lagi Ukraina dengan Rusia menyalung pegah makna terjadi perang lagi Tom dengan Jerry Palestina dengan Israel jadi ni minta keron cuda ge bodak geblau kamus dipajak kamus bahasa Arab bahasa Aceh betet rip gebinta makna ya aswad jiddan itu bit makna gelap-lap itu bit makna hitam kling le getume makna hitam kling leh buleun hang magun gewa gekli bang kutupu dron ko tayang kelung tapi bro akai ron kejut netepu dong hitam tapi nehaya aswad mantap pegah lagi Nabi pun Nabi mana Nabi gehoi ke perumoh ke ya Humairah putih ilung nehaya aswad hitam man kulit kah hitam kan hana ku fitnah jadi leh buleun hana kemagun tiba-tiba bak buleun ke leh gekeun hai kamagun hai ku pajo le bui ke deh gecok ke tagun kuah pli
ke rumpun gebu, bukan kangkung yang ditaruh ucit nalung ngakau masjid gebu. Pajuh lelakau lagi lumo. Olehnya gebu sirayodium tabok kerta sehingga dilarikan ke rumah sakit Sakinah. Anak triplenya mati lakau. Hai mi, ngan perumoh lakau perumoh beroman. Romantis san sauleh lakau. Mantau dengar. Beromantis, nawa hino nehoi kelakon sayang dejut. Na dejut. Mi yang ikut yang katuha-tuha bacun nehoi sayang na dejut. Ha? Han dejut. Kejut. Jamun. Wate ban-ban nikah. Umur pernikahan lebuleun. Wate nyan cukup mesra. Puata ke hoi, wate ke pugau subuh. Wake up my honey. Lebuleun. Cina ne limang boh. Golong kereh punyung anak pun kalahir anak kedua. Ibu dak tabuh bak muka kenang bak jungo. Dilip megesek kena bak punyung. Kalage joker. Menyajamun tu moga wake up my honey. Umur mengkawin kana 20 tahun. Jamun wake up my honey. Jino wate pukau subuh. Budak. Agak gempa wate tsunami. Nyan na bacut metantah tu. Tajak pajak. Tergila kulit pisang melungkop tu. Buta ke handa ka e. Nyan jamun begak-gak lecet tu bawah adik lu. Inona. Inona mi. Hana pohanan turi lah kau orang rona. Walau maksud Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, beliau berakhlakul karimah kepada Aisyah ya Humairah. Bahkan istri beliau, istri Nabi yang bernama Khadijah, pernah berkata dalam sebuah sejarahnya, apa yang beliau sampaikan, wata Khadijah hanali harta, wata Khadijah kabeh tahta, wata Khadijah kabeh bandum harta dalam kehidupannya. Beliau berdiri tegak dan berkata, wahai Rasulullah, andai kata dalam perjalanan engkau membawa ajaran Islam terdapat saboh keruang yang hana tutu, maka siap tubuk long jet ketutu untuk neme ajaran Islam. Uronyo leh nikah dengan Nabi Muhammad singah gekun le Khadijah nyompat harta long cok kedra mendum. Mi bu yang ikut bapak-bapak nanti jekun lagi. Masa dia kedi urung ron na pintu kedai ti peluh bawah. Na motoy membelah boh gejuk leah na urang kaya na kawin dengan tirau dah agam hanapeng gatin na terjejuk bandum harta ni na terjut kejut gekem na urang wata tanda yang kejut gem kawin lain peng tanyo irasakan le promoh lain hang getem jo Nabi Muhammad dulu diberikan harta oleh Khadijah, beliau tidak menikah dengan yang lain. Nabi Muhammad pribadi yang setia. Walaupun orang-orang yang dari luar agama bercerita bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang banyak nikah. Kapan beliau menikah? Le meninggal perumoh pun. Maka ya agam yang rencana kawin, doa keron jawaban je. Jawab perumoh pun lepoh ju. Be. Walau maksud mi, Nabi Muhammad berakhlak tidak hanya dengan kawannya, beliau berakhlak dengan istri. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Lah tu podo belah. Yang kedua, Nabi Muhammad senantiasa berakhlak dengan lawannya. Tidak hanya dengan kawannya, beliau berakhlak dengan lawannya. Beliau juga mempraktekkan akhlak dengan semua sektor. Haimi natong pernah dengar urung tuha buta laki sedekah di kota Madinah. Natong dengar mi jilon cerita apa cut? Oh mi oh neteut hai jilon cerita apa cut? Kawakah teut mawakah. Nabi Muhammad pernah hidup di kota Madinah. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca karangan Lirboyo, judul bukunya Petuah Bijak, beliau menyampaikan bahwa
pernah hidup di kota Madinah seorang tua renta yang matanya buta, but gelakai sedekah. Watetro Nabi Muhammad bak tempatnya ikul gecok ruti gusulung lang abah kafir Quraisy. Watai gusulung ikun le kafirnya, hai pemuda yang ada di depanku. Beliau tidak tahu siapa yang memberikan sedekah. Ketahuilah bahwa Muhammad itu dusta. Muhammad itu adalah provokator yang merusak agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa Muhammad, engkau bunuh dia hidup-hidup. Tanya lagi ni, na bengeh Nabi hana, Nabi hana bengeh, Nabi hana amarah. Beliau beranjak pergi beribadah seperti biasa. Menyatanya lain mi mesegekun le guru tu atau le tetangga tu. Na tetangga iblau motor atau iblau kulkas telefon. Itanya samping rumahnya kaji ke bahan gosip. Nyan promoh pagi si. Nyan ke iblau kulkas pasti peng lebih bak modut korupsi ya. Atai katru tanya kana bahan upat gop. Olehnya na tetangga lain ke iblau motor. Menyabrokan tanya sijuk suup geblau motor le tetangga tamang rumah sakit. Waktu tamang rumah sakit itu pun le tetangganya ia tahu le ngam motornya lom ipedang pah diku jendela tanya tengut. Waktu terus kenang tamang sudah apa sakit ni nyo pakai sakit hana pikiran lo hana tenang. Waktu tengah ke pegah haba ke jelaskan lo lonjak kena puno ngemput aja kita yang le urung sakitnya ngan motor pane motor geblau lilakau pada murah yang kau likut Cina pah jenlah baru kalau langsung truk malaikat Israel innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kejut karena iri dengki gegop. Nabi Muhammad tidak demikian. Beliau mempraktekkan akhlak yang mulia. Dihina, dicaci, tetapi beliau tidak terpengaruh dengan ruang dan waktu. Sabuh masa singkat cerita mi. Truk Abu Bakar waktu Nabi kala wafat. Getanyang Mbak Aisyah anak pekeh na akhlak Nabi yang golom lun tiru dalam kehidupan. Na ayah peratra Nabi Muhammad senantiasa memberikan roti kepada kafir Quraisy yang mengemis di sudut kota Madinah saat beliau beranjak pergi beribadah. Gepubuat le Abu Bakar lagi kepegah le Aisyah. Gecok roti mi gesuleng lang abah kafir Quraisy. Waktu itu kenan ikun le kafir Quraisy tersebut, wahai pemuda, siapa engkau? Ini aku orang yang biasa. Tidak, orang yang biasa memberikan roti kepada aku adalah pribadi yang sangat santun. Gepelembut roti, gemamah roti, gekunyah roti, gepelembut, gepelemi, gecok gesuleng lang abah lun. Tapi hari ini itu tidak kudapatkan pada dirimu. Siapa engkau? Golong kejawab le Abu Bakar, ikun le kafenya, siapapun boleh dirimu, tapi ketahuilah bahwa Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu perusak agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa Muhammad, engkau bunuh dia hidup-hidup. Ruh imata Abu Bakar. Cina bayangkan sahabat yang paling beliau cintai, ingin beliau ikuti akhlaknya. Tiba-tiba ada orang yang berkata Muhammad itu bejat, Muhammad itu jahat. Menangis air mata Abu Bakar dan berkata secara terbata-bata. Apa yang beliau sampaikan? Wahai orang Tuhan, benar tepele drawana yang biru titip wate dan tip saat ke drawana. Itulah Muhammad yang engkau caci, yang engkau hina, yang engkau musuhi, yang berencana engkau bunuh dan engkau caci setiap waktunya. Di mana Muhammad? Muhammad sudah kembali ke hadirat Allah. Muhammad sudah meninggal dunia. Kalau demikian siapa engkau? Aku adalah sahabatnya. Masukkan aku dalam Islam. Kenapa? Aku ingin membalas budi Muhammad. Cina bayangkan nih. Jangankan kawan lawan ikut tunduk kepada Islam karena karakterna Nabi. Itanya warna sejarah ni yang lun tumai. Baik ile bak tempat lain, kadang-kala di pesantren juga ada. Nah anak mit yang kabro di kampung, yang hudip lalu dengan sabu-sabu, gecok gujuk udaya. Watetro udaya itengku pakai kepiah menopon jamun. Watetro ji tuah mereng kepiah ke juga tip uro gelit ni. Buat di puanra ikoh-koh tilap tengku malam. Atai uro geblau li tilap yum Santorini tu yortu.
watai getren beut kaputoh le kejut ikoh leji supaya baik le ketemu beut atai kecok Honda kena ga ka bocoban i pelaku di malam anak mit mabuk sabu-sabu gejuk udaya. Singkat cerita tro tu anak dari Palembang tido, dari Jakarta, dari Makassar yang tidak mengerti bahasa Aceh tro kena udaya. Watai tro udaya 2 malam tro udaya hajat ke arihnya adalah urang pugo-pugo gop semayang subuh. Watetro kena udaya naturan membangunkan orang harus dalam bahasa Aceh. Mana Jawa apa nejik bahasa Aceh. Ibu dah tu tanya mana mik mabuk tabu-tabu puno yang kena hidayah. Ustaz. Kapah. Cara bangunin orang yang sopan dalam bahasa Aceh tu kayak mana? Oh, gampang. Yang pertama kasih salam. Yang kedua, boy, bedah, boy. Iya, boy, iya. Apa maknanya? Si baik hati. Itu dalam bahasa Aceh paten, bukan kaleng-kaleng. Ibu dah tu anak Palembang nyan mi. Itotok rata pindo, Assalamualaikum. Boy, bedah, boy. Orang dalam bilik, sabar-sabar, suah opnama mi. Yang paling pek bilik ketua umum. Ijak ilika diberah. Itu bilik ketua umum. Setelah pimpinan beliau yang menangani seluruh administrasi di daerah ini. Jadi bagaimana? Harus lebih lembut dan sopan. Okey bro, siap. Assalamualaikum. Boy. Bedah, boy. Ketua umum 25 tahun dalam daerah. Hana urang hoi boy. Di kulit hitam. Gebedah gedang ma pintu sukla muka ge rap hana turi yang du toigo gebedah oh kerteng tepat gekun langma kedu kepuka hoi ke bui Allah ustaz ini dipanggil bui marah bui itu kan si baik hati mah ke memang apa artinya ustaz pak kampung enggak apa ustaz bilang di mana kampungmu di Palembang enggak ngerti bahasa Aceh enggak. Jadi kamu tahu apa arti bui? Enggak Ustaz. Kata Tengku tadi kemarin, arti bui si baik hati. Bui itu artinya babi. Legukeun babi, ibu goh ta, iwa kampung hana balik-balik ni. Yang kalian akhlak anak tanya oleh Aceh. Awak yang tibuk, awak yang kalah lawa kampung. Oh kajut, Tengku, bena perah ke daya, hidayah, ke nawak daya, oknum yan. Nacid jak kuliah. Nangon sakit rehat. Nan depa rehat ni. Kurap lam longkik apa 2 tahun sakit itanya bangun hai aku kan sakit kurap sudah 2 tahun enggak sembuh-sembuh anak agam ijak kuliah ke di bandar pernah ubat bakah dia oh nah gepegah le maklum hotel gepegah le maklum gepegah le maklum cap separto si kurang belah 16 boh tiga pakai pedua ju bak atanya itamong tu ngon buno lam bilik ikoh bandum 16 boh irwah 3 urang pegah punoi dang mak jenela iglip watel irwah tebit tu hana le take kain poten nyamban cara pelakungan Nabi Muhammad tidak pernah demikian beliau tidak pernah mempraktekkan akhlak tercela dalam kehidupannya tapi uronyo anak ketanya lebih banyak pernah dilakukan mi apa yang terjadi don pegah survei baca jet 90% pemuda dari mahasiswa SMA, SMP mereka sudah merasakan ciuman. Anak tanya ilu. Kemarin saya jumpa dengan salah satu dosen di Unima. Apa yang beliau sampaikan Ustaz? Gaknya nak buka sebuah rumah kos. Kenapa ibu sangat gigih mendidik anak-anak kos ibu untuk ada pengajian? Lun ceramah. Anak mit dari Medan, gepetapat Bandung, gebi-beut. Kenapa? Ustaz, sangat banyak mahasiswa saya, mereka Islam tapi tidak solat. Saat dikumandangkan hayya 'alas shalah, sibuk di warkop. Bahkan di institut Islam sekalipun, mereka banyak yang mengabaikan urgensitas melaksanakan solat. Padu murah yang kau ikut, ta'ik lam watuh mi. Nah, sabah tempat di wilayah Kedanyo, baik Aceh Utara dan Lok Semawe. Apa yang terjadi? Sebuah toilet
yang diganti fungsinya sebagai tempat prostitusi. Igop ijau itu nyokon pertama urang yang ken lako perumoh icok peng sewa, silahkan engkau berzina di dalamnya. Seponu otengku kada merulua, bukan. KTP-nya adalah anak Aceh, urang Aceh. Bahkan beberapa rumah yang seperti kita sampaikan tadi, nalom dicerita oleh pengamat-pengamat kehidupan akhlak anak bangsa, orang-orang yang melakukan safari setiap subuhnya. Apa yang mereka tengok, jam 4 sangat banyak perempuan-perempuan kita di Kota Luk Semawe dibawa pulang dari hotel setelah dihilangkan mahkotanya. Nawuh nemi, nawuh nu ilung hai le kukli. Oh bayangkan kiban nasib nanggro kuku makan uronyo lun tim mate hana lun cok gaji lun pedang daya, bahkan ketanyang lengku Muhammad Bono hana detes PNS tengku hana pakon nasib anak nanggro uronyo sangat ruyang rai porak poranda. Bahkan lun sampaikan dalam beberapa majelis taklim, lun buka pendaftaran khusus ke anak Luk Semawe lebih cepat untuk mendaftarkan dan charter dayah kamu. Kenapa? Sangat riskan dengan karakter dan etikanya. Nah, kejadian dibuli Ipok Ngon, lagi kejadian di Cilacap. Siapa yang tidak tahu ceritanya? Hari ini menikam di penjara, dimasukkan dalam jeruji besi. Padahal murid yang punya talenta, yang prestasi, ahli silet, juara kabupaten, tapi melakukan perundungan dan pembulian terhadap adik lettingnya sehingga dimasukkan dalam penjara. Apalagi sedang tenar psikopat, orang poh-poh gop karena galak. Coba perhatikan hari ini, Bu, gadget yang ada di tangan anak-anak kita itu sangat berpengaruh untuk pendidikan mereka. Maka sangat wajar kalau hari ini banyak anak yang sudah lupa kepada Nabi Muhammad. Lon tertarik dengan cerita di kota Taif sebagai cerminan akhlak Nabi sangat luar biasa. Hai mi, dengar mandang, membelah minit dengar mandang. Mi, Nabi Muhammad pernah satu waktu setelah meninggalnya Khadijah, Nabi meninggal Khadijah, Nabi, karena Khadijah itu tempat beliau bergantung dan hidup, tiba-tiba meninggal dunia. Saat itu Nabi ingin mencari ketenangan, membawa ajaran Islam ke kota Taif. Setiba di Taif, beliau tidak disambut dengan kemewahan. Pulang dari Taif 10 hari Nabi menetap di Taif bersama Zaid bin Harithah. Tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Muhammad. Nebedah mi waten wa Nabi pak gekun le pembesar Taif, Raja Taif, suku Sakif. Apa yang beliau sampaikan? Muhammad, engkau tidak boleh pulang karena datang tidak kami undang, pulang engkau harus membawa imbalan. Nabi Muhammad senang karena menganggap imbalan itu oleh-oleh. Rupanya ipudeng anak muda yang tubuh-tubuh betubuh Pak Gesi, betubuh Tengku Muhib, yang Tengku Muhib Pak Gesi, betubuh Tengku Muhib Pak Gesi. Tapi kan Pak Gesi Tengku Muhib ipudeng banja 2 boh bari. Apa yang mereka lakukan? Bate bibino bajaro. Bate di Arab mi, bedang bate tanyau. Menyabate kerung tanyau ta'ud kalang itu bi kalang. Bate di Arab ta'ud kalang itu bi darah. Nabi Muhammad kena di mukanya. Bedah Nabi silahkan pulang Muhammad. Bedah Nabi nejak. Waktu langkah pertama beliau hentakkan kakinya. Apa yang terjadi? Dilempari dengan bebatuan. Kenang bak muka red ulun Nabi ru darah. Belum kembali kepalanya kalau miwa oleh bak thot kenang red wi ru darah. Hanasib onang ijak relikut di atas kerikil yang tajam luar biasa. Itulah Nabi melungkop-lungkop. Cina bayangkan nih. Dalam catatan sejarah mengalir air mata saya setiap membacanya. Nabi Muhammad menggunakan baju putih seperti tenda malam ini. Tetapi sayang, putih itu berubah menjadi warna merah darah. Gejak tapak Nabi tinggal encit ilikut. Lagi urang wo di belakang, lagi urang wo di nuhun. Tapi sayang bukan lumpur, darah yang tersisa memperjuangkan agama Islam. Setelah beliau keluar dari kota Taif, beliau bersembunyi di belakang gunung Taif. Apa yang beliau katakan? Ya Rabb,
ila man taqiluni. Kemana lagi aku pergi? Ana radin, saya ridha ya Rabb, malam taghdab ilayya. Selama engkau tidak murka kepada aku ridha. Watenyan tren malaikat penjaga gunung Taif, mereka berkata, ya Muhammad, mud yadaika ila sama, angkatlah tanganmu ke langit, pintalah kepada Rabbmu, gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka yang tidak tahu sopan santun terhadap dirimu. Pu jawab di Nabi ini. Nah lagi tanya jawab. Kira-kira menyitanya yang baklu. Tengah lon ceramah, na urang rom, na urang kun, na urang ina elanya. Terus malaikat katanya, nyan hansip jarau katanya gunung aki-aki pakai. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Beliau menjawab, la malaikat, wa hum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan diriku. Poin yang pun mi, Nabi Muhammad berakhlakul karim. Yang kedua, Nabi Muhammad pribadi yang glih. Nabi Muhammad pribadi yang ikhlas. Orang ron juga harus membangun tradisi dan budaya bersih. Lebih-lebih di Kota Lok Semawai digaungkan kebersihan. Orang Islam taturi orang na semayangan hana bak glih wajah. Nyawa bek mi. Orang ron bek jamun. Wate ban-ban segolong kawin yang glih tubuh. Le nikah. Nai me kado le urang baja daster sabo. Le kawin dengan cubang dari ton pun kawin 15 ton ku ke baja dasternya. Ka bekah geti wate tabut itibit temantung raduhung. Mantang pakai baja dasternya. Ya tata yang tu dah lapor bak cudah-cudah. Cut bang long hai kedua irmo. Ne kedua man hitanya ge malam pir. Nyan giliran jak pajai impres baru boh cila. Boh make up. Pakai skincare lo, bolip dari Turki. Waktu kita yang lecuk bang, honyan, lo belanja pajak impresian. Kerja taridat, mahanjit, promo droni, ipu joli gok. Padahal kan, kena bang aku belai ni deh. Menyangan gok, ku tari-tari, ngalah koro, lagi ni pelet. Nyolio bo make up, muka mirah, rata bo cilak kaitam. Gejak arisan tiji ta wate gua sepot mukaram mugrib itu ujun gelantir belabli hana gatung lelaka gua jangan becak red ujun tu leg mampu tayang man maskara cila make up menjampuru mendu gua rumah mati lampu ulam kadri mati lampu ulam semua gua rumah mati lampu tahu pintu assalamualaikum ngebuka pintu lelaka ngan wajah ia ke baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gekele promo kejin percaya kursi upik hantu rupa jika kabeh hitren make up mutapat robak bak muka. Apa yang ingin kita sampaikan? Begleh je kurang mi sangat banyak kita temukan hari ini keluarga yang tidak harmonis, bahkan anak mit yang nana yang jet ke guru aura anak mit yang nana ngajar dalam lokal ni pakai reksona. Hidayah halun salah satu aturan wajib nyonte jenis pegah bahasa ozil bagi asai karaya wajib pakai reksona kejut wate pah debu bae bangki nya jamaah di masjid menasah wate dang imum wate na imum gedong tajak tanya Allahu akbar ketika bileng ku imum itanya betul urang kusyuk Allahu akbar inapa igot leblah tun nang tatikat ipo be age be itoken bulut dah kerja nekim tering ni cuma itoken bulut dah wate ke balik ku imum getanya hai kerja jamaah lain kabeh duduk dua hanang ku imum jamaahnya hana kusyuk ke jawab pasal kau pandai kusyuk dengan ku imum nafah je ke ben nafah bangki bugle baik wate ura mekli lam sago Nabi Muhammad pribadi yang sangat bersih. Ya cina kalon tu. Awak-awak yang gabung dalam geng-geng motor kan. Oh, kapanyang mekrepu, igau hanasikat. Tubuh hitam. Pegah draw reman. Wate takalan mubai hai tacum. Maka orang Islam itu harus ikuti jejak Nabi Muhammad. Malamnya mengatakan mesti krek bro tan. Nyo dakwah hantu neri-neri aju ino. Na panitia tukang begli. Ha? Ente nak pegah panitia.
Pak, baik ini nak pergi rumah hulung lo. Maka, maksud. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah pribadi yang bersih. Kita Pak Gesik dah jalan juga jodoh. Good. Yang terakhir ni, Nabi Muhammad ikhlas. Tidak pernah dalam catatan sejarah saya pernah mendengar Nabi Muhammad itu punya nomor rekening yang gejuk ke Allah, gejuk ke Jibril. Beliau menyuruh untuk transfer setiap harinya. Tidak, ikhlas karena Allah. Nyo malamnya Pak Muslim dakwah kena ikhlas. Butoi bibir. Apa BKM betul yo? Ikhlas dadah. Hana mau fikir ke sedekah bacut ni. Karena kalau fikir pagi cik 3 bulan kau ikut wadah gundang jamun. Mami hana gejuk malamnya paling wadah telefon ke nomor yang anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Hana yang kemayang mentong ni. Walau maksud Nabi Muhammad pribadi yang sangat ikhlas. Tidak pernah beliau memandang nominal anggaran. Bahkan rela perutnya dililit dengan kelaparan demi memakmurkan umatnya. Nah, harta gejok kogop. Beliau punya unta diberikan ke orang lain. Nabi Muhammad bukan pribadi yang miskin. Nabi Muhammad le harta, tetapi beliau dianggap miskin. Kenapa? Harta itu bukan milik pribadinya. Nya mayana caleg-caleg melakai pemenang. Tapi dua orang tu wate kali pagi si fikir ke umat ileh. Bek uronyo tinggal motor Fortuna ada fikir jamunyo. Tak melakai aku menyana caleg dari Gampung Hagu Selatan akan memakmurkan fakir miskin, anak yatim, siapapun orang-orang yang membutuhkannya. Nanti ikhlasnya lagi urang tu gepajo uro hameh berosa contoh mulut gepajo simano ayam goreng si lemo. Tetapi saat beliau qada hajat WC hana ingat pak puyang tebit ikhlas karena gekun kata bit engkau karing mentang bet tebit engkau di hana mi kata bit engkau baca mentang bet tebit ayam goreng. Tidak ada. Saat beliau mengeluarkan kotorannya beliau ikhlas. Sekarang juga demikian. Bet taboh sak semen juk bak tengku BKM 28 ge pegak pengumuman saboh sak semen dari hamba Allah sekian. Assalamualaikum Pak Hasbuh kenoi le pajanaan nanke megantau ke hamba Allah. Ulang pengumuman bedah Pak BKM ulang pengumuman hana jadi semen tu sonan kenyan Tengku Abdul Maun. Ulang pengumuman saboh sak semen Jumaat yang kau likut long ralat nan gop nyan Tengku Abdul Maun sekian. Assalamualaikum. Hai Tengku gekemak pantia lo haji nyan kan gratis kan peng madraw peng draw aku nebo haji ba orang nanti masyarakat haji lam rekuang ibadah panitia kami mencici buku pegak pengumuman. Assalamualaikum pengumuman saboh sak semen dari Tengku Haji Abdul Maun bin Brendi urang ji agak pungo bacut saboh sak semen imam belahga pegak pengumuman na ladop ken kegop Allah saboh bubungko saboh dalung kenduri cek mat pegah-pegah bak gop igop berosa saboh motokol ge putren bu kan yatim mana ge pegah nyan kan ge pra merempok canggu bitepu yang terdekat merempok urang kelau padahal urang kelau pegah. Maka hari ini harus ikhlas dalam mempraktikkan dan menjalankan risalah Nabi Muhammad. Contoh ibadah yang hana ikhlas lagi lintu baru nah menyaban kawin ngemak tuannya meitaka lepas kejadian pegah menandengku pengalaman nyo menyagutanya lima tuan kiban keadaan anak mertua Al-Fatihah waladdallin alih batas agat hatma mertua melintai kok nyan malin gepegah tu le Tengku imum bak siuro megah mata bawa kampung melintai kanya malim gondang Masjid Darussalam azan Jumaat budak Allahu Akbar imak tuan bineh jalan Darussalam gemekat gecukeh urang melintek ke azan
Elok semau sidra wa tagai urang lagi nya lagi Darwin Hasibuan lagi sungku Zaki kan lagi sungku Muhammad ataupun ku Muhid abai megah ba urang hayya Allahu akbar belum kau mak tuan ulikut melintai malim no tapi kebedah ya tuan yang berbecut silap gelom ada di kota-kota besar. Bedah mati ura naur melinggai. 2 hari kemudian naur meninggal. Tu laporan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gekeun leng ku imum hai. Melinte teng kumpulan malim aci udang imum tiga semayang jenazah. Gepegai ku imum drone da imum pak manyet. Gepasang surban mi geputa-puta wat dele geputa-puta pun mete surban kagada mataunun. Le gada mataunun geja gada imum Allahu akbar lagi Syekh Sudais mak tuan rekku kagak preh naurung keun melintir raun tiba-tiba Allahu akbar kedua no gereku agian manyet ka mati bedah lom ipegah le manyet hai sembayang jenazah hana ruku co ulang mazhab itu bitu mak tuan rupaji melintir ke cerape cidago menyai ke mak tuan mengizakah lepas ili ke mak tuan kanak-kanak buah be jid ke ibadah lagi kan tidak Nabi Muhammad tidak demikian mak ujung sebagai penutup kiban solusi tengku necok anu nejuk bak ilmu pengetahuan agama tah tempat pesantren tah tempat dayah tah tempat majlis taklim tah tempat tahfiz tah tempat dayah salafi sangat banyak dayah-dayah di Aceh yang menjadi jawaban untuk anak-anak kita terlindungi dari karakter yang tidak jelas mi lon tuan yang malamnya adalah anu dulu 13 tahun 15 tahun yang silam yang berharap menjadi seorang doktor melanjutkan kuliah ingin kuliah tapi itu terbungkus rapi karena menuruti sejarah karena menuruti permintaan orang tua gekeun li almarhum ayah lun hon jak nak tamat SMA ayah lun jak kuliah kejut karena lun adalah ketua OSIS dan juara umum nak gata nak kui kurang hanale anak lung ayub na adik ayah sabotu adik mentau but jadi kiban kah jak but kejut ayah kah agam kah carang kah gatsu kah galak ke agama tapi ayah lung galak jak kuliah kajak ente leh kajak bet 7 tahun kaduk di dayah cetrung menyekalih tamat mahli kacau kajak kuliah kerja menan ayah lung hana trip liu muatu anak tua loncok angan-angan yang lun kubah mi lun puduk bak sagau kehidupan walaupun hati berbicara andai kata saya bisa kuliah andai kata saya bisa berada di bangku pasca sarjana andai kata saya bisa berada di bangku meraih gelar doktor saya sangat bangga tapi itu semua saya simpan demi memenuhi keinginan dan kemauan orang tua lun dua hidayah wategu intat mi gukut no oronyo ku intat kah be taharap lun sawu kejut lun minta rezeki kekah lun jak ublang hari ini engkau belajar dengan sungguh-sungguh insyaallah satu waktu tapi lun tanyang sabi ayah pakan draw ni ujak buat lung hana kejawab gukun tagai leh meninggai lung tu kata puah-puah tujuan dan alasan sehingga mi lambat laun secara tidak sadar waktu terus berganti singkat cerita beliau pribadi yang sangat tegas terhadap pendidikan agama kepada anaknya pernah gepok abang karena hanai jak beut imen catur pernah getarik bak punyung karena menonton televisi meninggalkan pengajian beliau sangat tegas tapi alhamdulillah dengan sebab ketegasan tersebut hari ini dengan sebab saya menuruti permintaannya uronyo orang yang nekalan di drawana hampir meraih titel S2 ngon mantang S1 mi igop golom biblo motok bukan sebagai kebanggaan tapi lo buktikan bahwa orang-orang yang dianggap terisolir dari kehidupan karena berlanjut pendidikannya di daya uronyo sangat banyak prestasi yang diraih
PNS tidak suka. Kenapa? Sangat banyak kenikmatan yang dirasakan dari hidup seperti hari ini. Semebut dari balainya ke balai je. Ustaz Husni Lukman juga demikian menyampaikan. Dan ada kawan-kawan yang lain. Dan Uronyomi sudah terbukti 1 tahun almarhum meninggal dunia. Apa yang terjadi? Yang rah kotoran beliau adalah jaronyomi. Aci bayangkan menyatu ke dia tanya orangnya hana tajuk udayah. Hana ni cok nu titip bapa pesantren. Siapa tahu dia akan menggotong kita untuk dibersihkan oleh orang lain. Ikalan kemaluan tanya Leurio. Lelong pesuci almarhum. Lencok bandung keluarga tamong kak, tamong abang, kejut ada tanya semana ayah. Karena inilah perjumpaan kita terakhir dan pembalasan jasa terhadap kehidupan ayah, kontribusi ayah yang telah mendidik dan merawat kita. Tamong bandung kakak dan adu lun. Semano, le semano mi, gemung le abang, putren wahalaman saat di depan jamaah siapa yang digotong untuk dijadikan imam. Gekun le urang kampung uronyo bekna urang yang deng imum lain. Pakan tengku imum, pakan pagesi na ne drawagu yang kamalem yang gejo udayah jamun geilah daya uronyo kamampu gedeng imum. Silahkan Tengku Taufik deng imum perpisahan mengantarkan orang tuanya. Gepedang tubuh lun deng imum kepada urang si. Hana memadaoh na mebak kubur turun ke dalam kubur talikin orang tua. Disampaikan oleh Imam Syekh kampung kami. Uronyo jangan saya yang bacakan talikin mengingatkan jenazah yang sudah kembali. Siapa? Drawan Taufik karena perpisahan yang terakhir dengan orang tuanya. Saat itu baru dapat jawaban. Rupanya ayah punya rencana mendidik anaknya, bahkan diantarkan ke pesantren dengan penuh perjuangan supaya beliau diantarkan dengan damai kembali ke alam barzah. Pertanyaan mbak tanya oronyomi, mbak mandum urung drone. Akankah kita mampu? Akankah anak kita mampu memimpin kita untuk solat terakhir kali di depan jenazah? Akankah anak kita mampu membaca doa? Akankah anak kita mampu membaca Yasin saat kita kembali ke hadirat Allah? Ataupun mereka yang sibuk dengan haleluyanya, mereka yang sibuk dengan perjudiannya, mereka yang sibuk dengan korupsinya, mereka yang sibuk dengan sabu-sabunya, sehingga para malaikat dan Allah berkata, wahai hamba Allah, wahai umatku, wahai hambaku, lihatlah anakmu sedang berpesta pora dengan kemaksiatannya, rasakan siksaku hari ini. Gebedah malaikat mungkar wa nangkir menyiksa kita dalam kubur karena ulah tangan anak yang tidak kita didik. Uronyo mi ibu Tengku pendidikan dayah yang kulot sangat banyak dayah-dayah yang berprestasi hari ini. Para tamatan-tamatan dan alumninya sudah menjadi orang-orang yang bereputasi, bergelar doktor. Bahkan sampai Ronyo tidak ada satu alumni pesantren itu, bahkan yang paling kecil hari ini sahabat-sahabat kami yang hadir, Tengku Muhib, Tengku Zaki, Tengku Muhammad, semuanya alumni dayah dan pesantren. Hana pernah gedun sedekah bak gop ni naton kalian bak timpang jalan karena hana moho adu kehidupan. Bahkan Pak Gesi Gekun, andai kata di Gampong Hagu Selatan ini hadir orang-orang yang mengerti agama dan tamatan-tamatan dayah, sungguh sangat bangga kami untuk mengatur Gampong Hagu Selatan. Dan ini akan terwujud apabila anak mit yang ikut MTQ malamnya nucok nujuk pesantren. Siap? Nanti siap? Alah. Yang jut kepala KUA jino ramai urun dayah, yang lewat penyuluh ramai urun dayah, nyawat retro melintai calon melintai anu calon lakau anu bentanya empat kerja wate pakai baju PDH padum jelame leplu itengku guturut matret pulau itengku goi dayah siapa dan hari punya tengku mi yang golong-golong kawin, menyenang yang golong kawin, menyetruh Tengku rumah wajah na bacut je kitab mahli, netes, dua-dua manyam netulak juleh napa kayak. Entu wate bahagia, mesti gelung, je ke melintai, kan tenang nah. Tapi hana taboh mantang katib. Kerja Tengku nyona gejak lah nyolang kawan.
mahan ada sering kekun abi menyadawah yuru idi kuri nang berhati-hati bah kerja mi baik kadang-kadang lain ba abah jut insyaallah ba ati tak kalah nilai hana mi sabok mentang tak uleh dia kan tak uleh kana berwakai kanyan jamun jeta wet jinau tuah pagi tikan malam kanyan tikan malam tanya bajaga ane apa yang ingin disampaikan anaknya nucok nujuk bak pesan han mungkin alumni pesantren Imat Parang, han mungkin alumni pesantren Imat Pedung, han mungkin alumni pesantren Imekat Judi, kecuali memang ijak gede ia perlu tengku. Di malam ini semoga bermanfaat bagi pribadi ulun tuan karena pembagian piala. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali sesuai dengan amanah pengisi 6 retuk mililiter, artinya 1 jam pas. Nda berjarau kita nyoba baca doa.